Shalom. Kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini yang judulnya sepanjang minggu ini yaitu pendidikan dan penebusan. Dan sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menyampaikan kebenaran sama seperti Yesus. Bagaimana kami hidup di dunia ini untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sertai kami di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat, ampun dosa kami, selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita pada hari Senin tanggal 16 November yaitu Yesus dia sebagai guru. Yesus sebagai guru. Nah, di dalam Alkitab ada banyak istilah yang menggambarkan mengenai Yesus. Jadi Yesus dia sebagai anak Allah. Tetapi Yesus dia adalah Allah kemudian dijelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Mesias atau yang diurapi pada waktu dia dibaptiskan. Dia adalah anak manusia dan dia adalah juru selamat. Dia adalah penebus. Dia adalah Tuhan, anak domba Allah. Kemudian kepada orang-orang Galilea yang selama 3 tahun lebih dia melayani, mereka menyebut dia adalah seorang guru. Nah, mereka menyebutnya Tuhan atau Rabi, yang keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu sebagai guru. Nah, di dalam buku Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, maka di sana bagaimana peranan mengajar daripada Yesus sendiri. Nah, ini disampaikan bahwa sehubungan dengan nubuatan dari Mesias yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu khususnya di dalam pasal 11 ayat 1 sampai 3, bahwa menggambarkan kedatangan Mesias atau Yesus yang diurapi dalam terminologi pendidikan. Nah, saudaraku yang kasih, Alkitab di buku Wahyu ada melambangkan 7 roh yang melambangkan roh. Dan 7 roh ini itu digambarkan itu ada dalam Yesus yang dia adalah sebagai guru bagi umat manusia. Yang pertama adalah roh Tuhan. Yang kedua roh. Yang ketiga roh pengertian. Dan yang keempat roh nasihat. Yang kelima roh pengetahuan, yang keenam roh takut akan Tuhan, dan yang terakhir adalah roh keperkasaan. Saudaraku yang kekasih, ketujuh roh itu merupakan sempurna Roh Kudus itu ada pada Yesus yang pada waktu dia hidup di dunia ini. Sebab itu dikatakan bahwa di Yesaya 11 ayat 9 bahwa seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut menutupi dasarnya. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Tuhan dia menyatakan Bapa dan oleh Roh Kudus bekerja selalu dalam kehidupannya Yesus. Makanya hamba Tuhan Nyonya White berkata di dalam buku Membina Keluarga jilid 3 halaman 28 menyatakan bahwa pekerjaan pendidikan, pekerjaan urusan itu adalah satu. Nah, saudaraku yang kasih, itu digambarkan di dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3 menggambarkan bagaimana Yesus dia sebagai seorang guru, dia yang bernama Nikodemus. Dan pada saat itu Yesus dia mengajar Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali supaya kamu bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kasih, Yesus dia memiliki otoritas dari Bapa dan bersama-sama dengan dia selalu Roh Kudus, roh hikmat, roh pengetahuan, roh untuk mengajar. Dan saudaraku yang kekasih, roh untuk mengajar sebagai guru itu adalah karunia daripada Allah kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Yesus, dia menggambarkan sesuatu yang sebagai seorang guru, kemudian dia mengajar dan dia memiliki otoritas ilahi. Nah, bagaimana dengan kita?
kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mendapatkan satu contoh terbaik, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah kita memandang manusia sebagai guru yang terbaik, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang sempurna. Jadi pandanglah Yesus, dia sebagai guru agung, tanpa dosa, tanpa cacat celah. Bagaimana cara dia mengajar, bagaimana cara dia memberi pengertian, bagaimana dia menarik orang supaya datang kepadanya. Itulah yang kita harus pelajari, sebagaimana Yesus sebagai guru, dan kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mengambil contoh kepada Yesus, bagaimana kehidupannya di dunia ini selalu mengajar. Dan bukan hanya mengajar, kenapa Yesus dia punya ajaran itu, dia sangat menyentuh orang-orang. Karena apa yang dia ajarkan, hidupkan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.